Halo rekan-rekan semua, dalam video ini saya akan membagikan konsep secara umum mengenai website agar kita tahu skill apa yang perlu kita kembangkan dan juga harus mulai dari mana. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan notifikasi dari video-video yang terbaru dari saya mengenai website, silakan klik tombol subscribe. Kita tahu ada begitu banyak jenis website yang menurut fungsinya ada yang digunakan untuk blog, company profile, e-commerce, forum, dan lain sebagainya. Untuk menyamakan persepsi dalam video ini, website yang saya maksud adalah website content management system atau CMS. Pada pertama kali sih ini populernya sebagai blog ya. Ada Blogger, ada WordPress, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, khususnya WordPress yang saya ikuti perkembangannya, fungsinya sudah jauh lebih luas. Ya, selain untuk membuat blog, bisa juga untuk membuat e-commerce atau toko online, bisa juga dibuat untuk forum, dan tentu saja bisa digunakan untuk company profile. Di survei yang diadakan di tahun 2020, content management system yang paling populer adalah ini. Pertama, WordPress. Dia menguasai sekitar 70%. Yang kedua, nah ini yang ternyata cukup populer juga, cuma selisihnya jauh ya, ini kurang dari 5%. Dari hasil ini, jika rekan-rekan memang ingin membuat website content management system, maka saya sangat menyarankan untuk belajar mengenai WordPress. Oke, di bawah video ini ya, saya cantumkan link mengenai free training WordPress yang saya buat, yang sudah saya taruh di Udemy. Ya, silakan rekan-rekan untuk mengaksesnya untuk lebih tahu apa itu WordPress. Oke, jadi skill apa yang perlu kita punyai? Saya fokuskan ke WordPress ya. Jawabannya tergantung dari tujuan rekan-rekan dalam membangun website WordPress. Jadi yang pertama, jika hanya fokus ke konten, maka technical skill hampir tidak diperlukan. Mungkin ya CSS, terutama jika rekan-rekan adalah orang yang perfeksionis di dalam desain, karena walaupun begitu banyak tim yang ditawarkan, kadang-kadang kita masih menemukan warna ya, hal-hal kecil lah yang kurang sesuai. Tetapi jika rekan-rekan ingin mengembangkan diri ya di dalam membuat tim WordPress atau membuat aplikasi tambahan, maka skill yang diperlukan adalah ini, HTML, CSS, JavaScript, dan tentu saja PHP. Oh ya, satu lagi yang sekarang cukup populer yaitu Bootstrap. Sekarang banyak developer menggunakan Bootstrap untuk membangun tim WordPress. Skill yang saya sebutkan tadi itu bukan hanya cocok untuk WordPress, tapi juga aplikasi web yang lain. Dan jika rekan-rekan ingin membangun aplikasi web untuk perusahaan, untuk perkantoran, semuanya ini sangat diperlukan. WordPress sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wordpress.org dan wordpress.com. Nah, kalau rekan-rekan sama sekali tidak mau repot dengan pekerjaan-pekerjaan teknis, wordpress.com lebih cocok. Di sana juga disediakan website gratis ya yang bisa kita pakai, namun tidak mempunyai domain sendiri. Jadi bentuknya akan seperti ini. Misalkan ini nama websitenya, misalkan hobiku ya. Jadi selalu ada ini wordpress.com. Tapi kalau yang berbayar,
kita bisa memiliki domain sendiri. Misalkan jadi ini ya, go.com. Kita lihat websitenya wordpress.com sebentar ya. Nah, ini rekan-rekan bisa membuat website free di platform wordpress.com. Nah, kita lihat ini harganya. Untuk yang free banyak sekali batasannya ya. Kita tidak bisa menginstal plugin yang kita mau, dan juga kita tidak bisa membuat website dengan domain sendiri. Kalau mau menggunakan domain sendiri, bisa menggunakan beberapa paket yang disediakan. Yang personal, premium, ya rekan-rekan bisa lihat ini perbandingan fiturnya di halaman plan and pricing. Dan ini memang technical skill ya, tidak diperlukan sama sekali, karena baik web server, domain server, semuanya disediakan oleh wordpress.com. Kita kembali ke slide utama. Cuma saya pernah hitung kalau menggunakan paket termurah dari yang ditawarkan wordpress.com masih lebih mahal jika saya membangun website menggunakan web server dan domain server sendiri. Tapi akibatnya kita sedikit repot ya dalam menyiapkan web server maupun domain server. Jika kita ingin menggunakan domain server dan web server sendiri, ya tentunya ini lebih fleksibel ya buat kita. Maka kita harus menggunakan platform yang disediakan oleh WordPress.org. Kita lihat sebentar ya, ini WordPress.org. Nah, dia menyediakan platform yang bisa diunduh di sini. Tapi sih biasanya saya memerlukan ini untuk web server yang ada di PC saya ya. Jadi untuk coba-coba WordPress saya memerlukan ini. Tapi kalau rekan-rekan menyewa ini web hosting ya, di sana sudah menyediakan framework WordPress yang tinggal kita install. Nah, di dalam free training yang saya sediakan, yang linknya ada di bawah, di sana ada video bagaimana kita melakukan instalasi WordPress. Jadi skill tambahan yang diperlukan jika kita ingin membangun website menggunakan wordpress.org ini, yaitu skill untuk setup hosting dan domain. Tapi ini tidak terlalu sulit kok. Di sana ada banyak panduan bagaimana men-setup web hosting dan nama domain. Sekali lagi, jika rekan-rekan ingin menjadi website developer, jadi tidak hanya untuk WordPress, rekan-rekan harus mulai membangun skill. Pertama dari ini HTML, kedua CSS, dan saya sarankan setelah CSS langsung belajar Bootstrap. Setelah itu JavaScript, ya ini 4 ini adalah client side scripting dan PHP. Oh ya, mungkin ada satu lagi ya yang perlu tahu, yaitu database server. Kalau untuk WordPress dia menggunakan MySQL. Oke, jadi itu skill yang diperlukan. Oh ya, saya juga menyediakan video tutorial untuk HTML dan rencananya akan dilanjutkan ke tutorial CSS dan Bootstrap. Ya, linknya bisa dilihat di bagian bawah ya dari video ini. Oke, saya harap dari pembahasan singkat ini bisa membuat rekan-rekan menjadi lebih clear ya untuk mulai menyiapkan skill yang diperlukan dalam membuat sebuah website.